Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Suto Sinting alias pendekar mabuk mampir di sebuah kedai minuman dan mendapati ada seseorang yang hendak mengganggunya. Siapakah orang itu? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Tadi saya dengar ada orang yang bercerita tentang diri Tuan Pendekar, menyebut-nyebut nama Suto Sinting yang berilmu tinggi dan si gila tuak yang kesohor di rimba persilatan itu. Siapa ya yang menceritakan diriku? Orangnya ada di rumah tetangga saya. Dia numpang bermalam di sana. Orangnya ada di rumah tetangga saya. Dia numpang bermalam di sana. Siapa sih yang menceritakan diriku? Itu pertanyaannya. Oh, anu. Namanya saya tidak tahu, tapi dia banyak cerita pada keluarga tetangga saya tentang kehidupan di rimba persilatan. Dia jagoan perempuan, cantik dan maksud saya, jagoan perempuan, cantik dan betul. Memakai pakaian kuning. Iya. Peri malam ada di sini rupanya, pikir Suto. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Antarkan aku menemuinya." Baik. Alangkah kaget hati peri malam melihat kehadiran Suto di rumah penduduk desa itu. Cepat sekali ingatan peri malam pada pusaka tuak setan dan bayangan selendang kubur. Peristiwa di pantai Karangsaru itu mencekam, membuat guncang hati peri malam. Cari-cari kau, ternyata ada di sini ya, kata Suto dengan suara sumbang karena pengaruh mabuknya masih ada. Peri malam segera ambil sikap tenang seakan tidak merasa pernah berbuat salah apapun. Lalu peri malam berkata riang, "Kuharap kau datang sendirian di malam ini, bukan bersama selendang kubur." "Iya, memang aku sendirian. Cuma diantar oleh Kang Rejo yang rumahnya di sebelah itu tuh." Pemilik rumah yang dihuni peri malam segera muncul dan ikut menemui Suto. Peri malam memperkenalkan Suto kepada keluarga Kriya Suntuk yang terdiri dari istrinya dan kelima anaknya. "Nah, ini orang yang kuceritakan tadi. Ini yang namanya pendekar mabuk, Suto Sinting. Ya, ini si orang sakti yang kuceritakan sebagai murid tokoh sakti kesohor bergelar si gila tuak itu." Anak-anak Kriya Suntuk tampak bangga dan kagum melihat tubuh perkasa Suto. Belum lagi anak gadis Kriya Suntuk yang sudah berusia antara 18 tahun sangat terpesona melihat ketampanan Suto walau bermata sedikit merah karena mabuk. Suto jadi dikerumuni oleh mereka, ditanyai ini itu, dijamu dengan makanan lezat dan dipaksa untuk bercerita tentang kehebatan ilmu-ilmunya. Suto sempat berbisik pada peri malam, "Apa-apaan ini sih sebenarnya? Mengapa mereka terkagum-kagum sekali padaku?" "Oh, itu. Kuceritakan tentang kehebatanmu dan kehebatan gurumu. Mereka suka dengan cerita-cerita kependekaran. Mereka kagum mendengar ceritaku. Kagum terhadap dirimu. Jadi, jangan kecewakan mereka. Toh mereka berikan kita tumpangan untuk bermalam di rumah ini." "Bermalam?
Siapa bilang aku mau bermalam di sini? Aku hanya akan numpang tidur saja, kata Suto sedikit mengacau. Mereka duduk di tikar di pelataran samping rumah. Bahkan kala itu datang juga beberapa tetangga sekeliling rumah Krio Suntuk. Pendekar mabuk yang saat itu memang sedang mabuk bercerita apa saja yang pernah dialaminya, bahkan apa yang pernah didengarnya dari mulut para tokoh tua di dunia persilatan diceritakan pula kepada mereka, dan mereka tampak senang hanyut dalam cerita tersebut. Satu-satunya orang yang datang ke situ dan sangat tertarik sekali dengan cerita Suto adalah seorang lelaki berkumis tebal. Ialah yang tadi mengaku bernama Singo Bodong. Lelaki ini bahkan sering berdecak terkagum-kagum terhadap cerita tentang jurus-jurus sakti yang pernah dilihat oleh Suto. Sampai menjelang pagi, mereka baru merasa puas. Anak bungsu Krio Suntuk tertidur di pangkuan emaknya. Tetapi Katri, anak gadis Krio Suntuk yang berusia antara 18 tahun itu, masih betah memandangi wajah ganteng Suto Sinting. Suto tak tahan kantuk lagi. Ia terbaring di tikar itu sambil memeluk bumbung tuaknya. Ketika ia terbangun, hari sudah siang, matahari pancarkan sinarnya dengan galak. Dan Katri adalah orang pertama yang menyambut kebangunan Suto dengan senyum manis, semanis senyum perawan desa yang berkulit hitam manis. Mau kau buatkan secangkir teh manis, Kang Suto? Hah? Tidak. Terima kasih. Aku sudah cukup puas kalau sudah minum tuak ini. Iya, di mana Peri Malam? Masih tidur? Peri Malam? Katri berkerut heran. Maksudmu Yusundari, pendekar perempuan temanmu itu, Tokang? Iya, mana dia? Oh, sudah dari tadi pagi pergi, Kang. Sebelum pergi, dia larang kami membangunkan Kang Suto. Katanya kalau Kang Suto sedang tidur dan dibangunkan, rumah ini bisa rubuh di pancalnya. Jadi kami tidak ada yang berani membangunkan Kang Suto. Celaka. Ini pasti kelicikannya, pikir Suto. Aku tak sempat bicara padanya tentang tuak setan itu. Pandai sekali ia mengalihkan suasana sampai aku tak punya kesempatan bicara padanya. Suto hanya mengetahui arah kepergian Peri Malam, yaitu ke arah selatan. Dalam perhitungan Suto, perempuan licik itu tak mungkin berlari cepat karena ia masih punya luka bekas pukulan selendang kubur. Tak mungkin sembuh sehari 2 hari. Maka dengan suatu keyakinan penuh, Suto mengejar Peri Malam ke arah selatan dengan kecepatan larinya yang melebihi melesat anak panah. Tepat ketika Suto tiba di kaki bukit, ia memandang kelebatan orang berpakaian kuning kunyit yang sedang berada di lereng bukit. Tak salah lagi dugaan Suto, orang itu adalah Peri Malam. Suto berkelebat lewat. Daun-daun di kanan kirinya berserakan jatuh akibat tembusan angin larinya Suto. Ia sengaja memotong jalan melalui tepian jurang yang melompat di atas daun demi daun yang digunakan sebagai pijakan kakinya. Bukit itu bagian atasnya gundul. Tak ada tanaman kecuali rumput dan ilalang tak seberapa tinggi. Tapi pada permukaan bukit benar-benar kering tanpa tanaman. Hanya bebatuan yang ada di sana bagai bisul-bisul tersumbul dari seorang perempuan. Di salah satu batu, Suto duduk menunggu. Karena ia tahu arah perjalanan Peri Malam akan melewati puncak bukit, lalu menuruninya dan menyeberang sebuah desa nelayan, setelah itu akan mencapai pantai. Dari pantai itu, pasti Peri Malam bertolak menuju Pulau Hantu untuk menemui gurunya si Mawar Hitam. Perhitungan Suto tepat. Beberapa saat ia tunggui Peri Malam di puncak bukit itu, akhirnya muncul juga perempuan cantik berotak licik itu. Lamban sekali sih gerakanmu, sapa Suto pertama kali saat mata Peri Malam itu beradu pandang dengannya. Peri Malam tampak kaget dan cemas, tapi segera disembunyikan perasaan itu. Kupikir kau masih tidur, kata Peri Malam menutup keresahan. Tak bisa tidur nyenyak aku sebelum pusaka tuak setan kau serahkan padaku. Terkesiap mata Peri Malam mendengar ucapan itu. Ia berusaha menutup rahasia yang sudah jelas terbongkar dari mulut selendang kubur.
lagak bodohnya masih dicoba sebagai penutup rahasia. Pusaka tuak setan apa sih maksudmu, Suto? Itu guci kecil berisi tuak kau rampas dari tangan pujangga keramat ketika di tepi telaga Manik Intan. Kau lumpuhkan pelayan guruku dengan jarum beracun milikmu itu. Hah, kau sedang mabuk saat ini, Suto? Aku sudah tidur. Itu berarti aku sudah bebas dari mabuk, kata Suto tetap dengan kalem. Matanya tak berubah pandang, tertuju lurus ke wajah peri malam, membuat perempuan itu makin gelisah. Aku tidak tahu soal pusaka itu. Siapa bilang aku menyerang pujangga keramat di tepi telaga? Telaganya yang mana? Aku juga tidak tahu. Selendang kubur sudah jelaskan semuanya, peri malam. Jangan kau berdusta lagi. Itu rekaan selendang kubur. Jangan mau percaya dengan mulut perempuan macam dia. Dia berusaha mengarang cerita seperti itu supaya kau bermusuhan denganku dan dia bebas mencintaimu. Benarkah pembelaan kata peri malam? Temukan kebenarannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.